pagi tentang mengenali ruh, ya. Pada sisi ruh kita sebenarnya sudah harusnya kita adalah bukan tentang menilai Allah, mengukur Allah, apalagi adalah sebagai berkeluh kesah pada Allah. Sebenarnya adalah hanyalah tentang bagaimana kita adalah menjadi penyaksi daripada af'al Allah. Sebenarnya orang yang sudah sampai di martabat itu akan bahagia, kata Abah. Pada saat sudah ada pada level kamu memahami tentang sesungguhnya dirimu adalah ruhmu. Bukan badanmu, bukan jiwamu, bukan pikiranmu, tapi adalah ruhmu. Maka di situ sebetulnya satu tahap lagi engkau akan kembali. Adalah betul-betul raditu billahi robba wa bil islami dina. Ya, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, disinilah Mas Ibrahim, Mas Ardi, ya, Mas Umam, ya, Mas Imam Arifin, ya, yang bertanya hampir senada sesungguhnya. Sesungguhnya bukan Allah menghalangi, sesungguhnya. Sebenarnya Allah memberi. Nah, inilah yang barangkali harus kita fahami. Maka hidup ini sebetulnya tentang pendewasaan dari ruh adalah pendidikan kepada si jiwa. Pendidikan kepada si jiwa diajarkan oleh Allah tentang dua hal yang berbeda. Itulah maka dia akan berhadapan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Si jiwa itu akan selalu berhadapan untung dan rugi, hidup dan mati. Kemudian adalah inilah sifat makhluk yang tagoyur dan sifat ruh yang tidak tagoyur. Karena ruh adalah bagian daripada ruh Allah yang ditiupkan, dia tidak akan berubah. Maka kenapa kita akan bahagia kekal bersama pada saat sampai pada martabat ruh, kita akan bahagia. Karena ruh sudah tidak lagi menikmati atau menyedihi dengan apa yang terjadi pada diri kita. Bagi ruh sama saja kamu dapat duit atau tidak dapat duit. Bagi ruh sama saja kamu itu sehat maupun sakit. Bagi ruh sama saja kamu itu bergerak manfaat atau madorot tadi semua. Bagi ruh sama saja kamu itu melakukan ketaatan atau bagi kemaksiatan. Kalau bagi ruh dari semua. Karena disitulah raditu billahi robba, bahwa di situ kita sudah mengerti sesungguhnya adalah bahwa sama sekali kita makhluk tidak bisa punya daya dan kekuatan, sahabat. Maka disinilah perjalanan manusia adalah kebahagiaan manusia akan tergantung pada posisi mana. Ya, itulah hukum EMC kuadrat tadi semua. Maka energi Tuhan yang akan kamu rasakan kebahagiaan, katakanlah E adalah energi yang tidak berubah. Dan itu ruh tadi semua. Dan M adalah materi. Dan materi adalah tubuh kita materi. Jasad materi. Makhluk ini materi. Maka seberapa tebal kita sebetulnya pada materi itu. Maka sebetulnya bagi Tuhan atau bagi ruh yang ada pada dirimu, ruh Tuhan yang ditiupkan pada kita, sahabat. Maka sesungguhnya dia senang akan memberi kamu setengah dunia pun dia akan beri sebetulnya. Maka kata Abah, maka sebenarnya kita ini bukan tentang mencari isi, tetapi adalah bagaimana memperluas kapasitas. Ya. Jadi kita kepada Allah itu bukan tentang apa yang dia beri dan tentang apa yang dia tidak beri, tetapi lebih kepada makna. Bagi Allah lah sumber segala makna itu. Bukan tentang kau katakan Allah baik pada saat dia memberi sesuai dengan keinginanmu dan Allah buruk karena tidak sesuai dengan keinginanmu. Inilah maka manusia itu berjalan tadi semua, ya. Maka seperti halnya Candi Borobudur ada segitiga, sebagaimana tasyakuran adalah seperti tumpeng itu adalah tadi. Tapi manusia senangnya main di bawah. Karena dia anggapan dengan main di bawah itu adalah, maka lihat pada tumpeng. Kenapa tumpeng itu di bawahnya itu penuh dengan makanan, penuh dengan daging ayam, dengan telur, dengan sayuran, dengan apa ada di bawah. Tapi di puncaknya itu tidak ada apa-apa, sahabat. Nah, disinilah. Maka disitulah maka tumpeng itu menggambarkan juga adalah Candi Borobudur. Maka kenapa ada kamadatu, rupadatu, arupadatu, sama saja. Pada dasarnya adalah manusia di tingkat awal, pada tingkat butun adalah merupakan adalah kamadatu, manusia syahwat. Nah disinilah sahabat tentang memberi Allah itu.
adalah bukan yang kita sebut tidak diberi itu adalah kebanyakan pemberian. Misalnya adalah kita rugi, belum tentu itu adalah, atau barangkali kita adalah tidak untung dalam dagang. Jadi semua kita menganggapnya rugi, tetapi Allah adalah memberi kepada dirimu. Karena pada dasarnya di sebalik keuntungan yang sesuai dengan hawa nafsumu itu, maka akan merusak si jiwa dari semua. Karena Allah itu sahabat pada dasarnya adalah maka kita ada dohir, ada batin. Maka yang batin kita ini dimulai dari si jiwa. Maka itulah sebetulnya kehidupan ini tentang mendidik si jiwa. Kehidupan ini adalah universitas kepada si jiwa untuk melatih sabar, syukur, zuhud, qanaah, ikhlas, ridho tadi sesungguhnya. Inilah pendidikan sebetulnya bagi si jiwa. Tapi pada saat kamu sudah jiwa itu kembali pada ruh, maka di situ lagi kamu tidak akan digonjang-ganjing dengan tagoyurnya alam. Nah inilah kenapa alam itu wajib tagoyur, alam itu wajib berubah antara untung dan rugi, rugi dan untung, antara sehat dan sakit, sakit dan sehat, antara kaya dan miskin, miskin dan kaya, antara mudah dan susah, susah dan mudah, antara menanjak dan menurun, antara siang dan malam, antara surga dan neraka. Inilah Ya'juj wa Ma'juj. Juj'iyun, Juj'iyun. Tapi seharusnya adalah kita pada saat sudah sampai pada ruh kulliyun, maka kita bukan lagi adalah pergerakan daripada wayang, tapi pergerakan yang kau lihat adalah dalangnya tadi semua. Maka kata Abah, hidup seperti main catur. Maka pada saat kita berhadapan dengan pion-pion, berhadapan dengan saudara-saudara kita sesama insan, sesama manusia, maka ada hubbul ada uhuwah insannya, uhuwah watonia, uhuwah islamia, ada uhuwah. Inilah uhuwah adalah sesungguhnya adalah hubungan sesama makhluk, hubungan satu manusia, hubungan adalah satu negara, uhuwah watonia, uhuwah islamia, satu tadi semua. Ya, pada dasarnya disinilah sahabat sesungguhnya adalah, maka bagi kalian yang sudah paham tentang hukum Allah, maka kalian akan bersyukur dengan nanti akan pada saat sudah mengerti walakal hamdu ala ma qadait, yang sudah kita mengerti tentang bahwa tidak ada segala perkara yang terjadi pada diri kita. Ingat, dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Maka kalian pada saat sudah tidak lagi takut pada makhluk. Tidak ada lagi dalam anggapan kita makhluk itu memberikan darurat. Tidak ada makhluk memberikan darurat. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Disitulah kalian akan berpegang kepada zat yang satu. Dialah yang memberikan darurat. Dialah yang memberikan manfaat. Dialah yang menghidupkan. Dialah yang mematikan. Bahkan dialah satu-satunya dalang. Tidak ada dalang yang lain. La ilaha illallah. Walaupun sahabat la ilaha illallah bergerak dari la ilaha illallah pada jasadmu. La ilaha illallah pada asma'nya. La ilaha illa anta pada ruhmu. La ilaha illa anta pada syirmu. Merupakan zat kepada Allah. Maka disinilah sesungguhnya adalah, maka setelah kalian sudah paham bahwa sesungguhnya adalah tidak diberi itulah pemberian, maka disitulah sesungguhnya kalian akan memahami penahanan Allah itulah pemberian. Sahabat. Jadi bagi Allah sahabat, jangan punya anggapan bahwa Allah yang memiskinkan kamu. Allah yang membuat kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pada dasarnya bagi Allah, yang Allah lihat itu adalah keselamatan bagi si jiwa. Yaitu si ruh itu. Bukan si jasad. Dan bukan hawa nafsumu. Karena berbicara tentang ingin dan mau, itu adalah tubuh, keinginan. Datang dari pikiran. Pikiran datang dari hawa yang ada pada diri. Nah, dan itu selalu bahwa, dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan, inna nafsul ammaratun bisu. Bahwa sesungguhnya nafsu itu adalah, nafsul ammarah adalah selalu membawa kepada keburukan. Nafsul ammarah pada saat Allah di kanan dia membawa ke kiri. Nafsul ammarah pada saat kita disuruh ibadah malah dia menjauh dari ibadah.
Pada nafsul amarah selalu yang dia adalah lihat makhluk bukan kepada Allah. Nafsul amarah hanya akan melihat adalah al-aqwanu dohiruha girratun. Akwan ini semuanya adalah padahal tipuan. Tapi nafsu akan selalu melihat apa yang di sebaliknya, sahabat. Ya. Nah, disinilah nanti kita akan paham tadi semua, ya, bahwa maka kita akan paham tentang sehingga kita tidak lagi menuduh Allah. Kenapa Allah tidak memberi saya? Kenapa Allah memberi saya sedikit? Nah, pada dasarnya bagi Allah, sahabat, Allah itu sang kehadiran. Dia selalu ada dengan Ar-Razaknya. Dia Ar-Razak. Maka sebenarnya bukan engkau meminta kepada dia, ya Razak, ya Razak. Sebenarnya ada, kita tinggal memantaskan diri. Sebenar-benarnya kita tidak ada. Sadarilah, Ar-Razak itu adalah dirimu. Maka sesungguhnya kamulah penentu rizki bagimu. Nah, kenapa harus kamu yang menentukan rizki? Karena pada dasarnya kamu adalah dia. Nah, di posisi kamu sebagai dia itulah, kamu akan mengerti batas kemampuan kamu. Itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, maka Allah itu akan memberikan kita sesuai batas kemampuan. Artinya kemampuan apa? Kemampuan kesadaran. Pada saat kamu tidak sadar tadi semua. Nah, itu tadi. Coba kamu pada saat anakmu tidak sadar. Anakmu sedang mabuk. Kamu apa yang bisa kamu berikan pada anakmu yang sedang mabuk itu? Sebenarnya kasih sayangmu tidak akan terbatas pada anakmu itu. Apalagi Allah. Kamu selalu ingin memberi. Pada dasarnya orang tua itu kalau selama ada dan selama anaknya mampu selalu ingin memberi. Abah yakin itu. Karena apa yang Abah rasakan sebagai orang tua sekarang, oh beginilah Tuhan menyayangiku. Oh beginilah orang tuaku menyayangiku. Sebenarnya pada saat aku marah dulu tidak diberi oleh orang tua. Sekarang aku mengerti kenapa dia tidak memberiku. Karena ternyata apa yang kuanggap baik itu adalah ternyata buruk untukku. Tadi semua. Ya. Nah, kalau orang tua hanya tentang selamat enggaknya hidup kamu di sini. Sebenarnya lebih fokusnya. Tapi Allah hanya fokus pada selamat untuk akhirat. Ingat itu. Karena sebenarnya untuk urusan dunia, kamu nggak usah dipikirkan sebenarnya. Tadi semua. Nah, cuma masalahnya orang suka salah pikir. Dipikir pada saat ngomongin akhirat itu adalah menjauhi dunia ini. Bukan. Hanya tentang paradigma. Tentang cara pandang. Kalau kamu pandang ini dunia, ya dunia. Tapi kalau kamu pandang ini adalah Allah, akhirat. Maka dunia ini menjadi akhirat. Maka tadi kata Abah. Bukan masjidnya. Bukan Masjidil Haramnya. Bukan. Tapi bagaimana kau hadirkan Allah. Tadi semua. Antara Lasem dan Masjidil Haram. Bagi kamu yang sudah menghadirkan Allah di Lasem. Itulah Masjidil Haram. Pada dasarnya. Nah disinilah. Jangan. Maka bagi sahabat. Bagi Mas Ibrahim. Mas Imam Arifin. Tadi semua ya. Jadi kita ini jangan menempatkan Allah pada ruang dan waktu. Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Kata Abah juga. Karena Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Allah dulu adalah. Ada dengan sendiri. Dan sekarang pun Allah ada sebagaimana adanya dulu. Di sisi Allah kita tidak ada. Ingat itu. Di sisi Allah kita tidak ada. Nah kita ada di sisi Allah pada saat kita fana. Ingat itu. La ilaha illallah. Kenapa Nabi isbat? Kenapa perjalanan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang diajarkan adalah la ilaha illallah. Kamu nafikan dirimu. Kamu matikan dirimu. Maka kamu hidup bersama Allah. Man arafa nafsahu bil mauti. Faqad arafa rabbahu bil hayati. Pada saat kamu mengenal dirimu mati. Karena kamu itu hidup yang dihidupkan. Ingat itu. Nah latihlah sekarang Mas Imam. Latihlah bahwa kita ini hidup yang dihidupkan. Supaya kita menyaksikan kita yang diberi hidup. Bukan merasa hidup. Karena pada saat kamu merasa hidup, Allah wajib mati. Ingat itu. Karena Allah itu, tadi, la ilaha illallah itu nafi isbat. Kalau kamu nafikan hidup pada dirimu, isbat Allah itu mati. Pahami. Kalau nafikan kamu itu adalah yang Adam,
maka isbat Allah itu wujud. Ingat itu. Kalau kamu adalah nafikan, sebetulnya kamulah yang mati, Allah yang hidup. Kalau kamu nafikan kamu yang Adam, Allah yang wujud. Kalau kamu nafikan sebenarnya kamu yang buta, Allah yang basar. Kalau kamu nafikan Allah lah yang kalam, maka bisyuklah kita. Nah di sini saja sebetulnya konsepnya sahabat. Ya. Nanti setelah kamu memahami ini semua, dia akan datang padamu memperkenalkan dirinya. Akan mempertontonkan pada dirimu. Itulah. Maka kata apa? Di penghujungnya kamu adalah hanya penyaksi saja. Bukan pelaku. Kamu sudah tubadil. Tadi, sudah menjadi isi maf'ul. Tadi semua. Ya. Tadi. Maka disinilah apa namanya yang harus kita pahami sahabat. Kenapa kita disebut jiwa? Kenapa Allah meniupkannya ruh, tapi kita disebut nafs, nafsun, dah jiwa. Karena inilah sesungguhnya kehidupan ini adalah untuk melatih si jiwa. Maka disinilah sekarang manusia banyak yang sakit jiwanya, sampai yang sakit jiwanya membawa kepada sakit pula jasadnya, tidak tersambung sarafnya. Itulah yang disebut gila. Orang sakit jiwa, gila. Tapi ingat, Allah tidak menghitab kepada orang gila itu yang disebut sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa, yang sekarang ada di rumah sakit jiwa, itu hanya bagian kecil. Sebetulnya yang Allah ingatkan adalah manusia keseluruhan yang dia tidak gila, tapi hakikatnya gila. Itulah. Sama aja yang seperti halnya dalam keadaan. Kenapa kata Allah, wala taqrabus shalat wa antum sukara. Jangan kau dekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Tadi gila, mabuk sama saja. Maka lihat, orang gila boleh tidak sholat. Orang mabuk juga dilarang sholat. Tadi semua. Kenapa? Karena dia masih junub dengan Allah. Ingat itu, sahabat. Maka disinilah sesungguhnya kalian akan mengerti kenapa banyak Allah menahan keinginan. Bukan Allah menahan. Tidak akan ada tahanan dari Allah. Kita. Maka jangan pernah kau katakan miskin itu dari Allah. Tadi semua. Ya, kitalah yang salah. Tadi semua. Nah, kita ini yang mana? Kan kita la haula wala quwata. Tadi Allah menyuruh kita merubah, tapi merubahnya oleh Allah, gitu. Gitu. Bagaimana cara merubahnya? Nafikan dirimu. Isbatkan pada Allah. Man aropa nafsahu bil adam, faqad aropa rabbahu bil wujud. Kalau kamu kenal kamu itu tidak ada, maka dialah yang ada sekarang. Itu kan Nabi isbat. Tadi semua. Kalau kayak ini. Kalau kau pandang ini asbak kayu, maka hilanglah kayu. Gitu. Kalau kau pandang kayu, hilanglah asbak kayu. So, buktikan. Setelah Abah katakan bahwa sebenarnya sifat itu zat, dan zatnya adalah kayu, sifatnya asbak, maka pada saat kau pandang asbak, maka di matamu nggak kelihatan kayu, selalu di otakmu itu kayu, asbak, 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 begitu. Tadi semua. Pada saat kau pandang ini adalah kaca, beda dengan orang yang memandang ini gelas kaca. Karena gelas kaca itu ada karena adanya kaca, gitu. Jadi yang kodim itu kaca. Tapi pada saat kau berada pada wujud si gelas kaca ini, hilanglah pandanganmu pada kaca. Gitu. Sama saja. Pada saat kau makan nasi, pada saat kau nasi itu sudah, hilanglah pandanganmu pada beras. Padahal sebenar-benarnya nasi itu adalah beras tajali menjadi nasi. Sebenar-benarnya gelas kaca adalah tajali dari kaca menjadi gelas kaca. Sebenar-benarnya asbak kayu ini adalah kayu tajali menjadi asbak kayu. Maka tergantung ke mana. Insankah yang kau lihat? Gitu. Atau Allah. Al-insanu syiri wa ana syirah. Jadi sahabat Mas Ibrahim, bukan Allah menghalangi. Karena yang mereka tadi, Allah itu sama, jangankan Allah PLN saja. Kalau kamu bohlam limawat, kamu melaksanakan ibadah, melaksanakan riadoh, bohlam limawat itu. Tapi yang bukan kamu kembangkan kapasitasnya. Tadi semua, volumenya.
Tapi selama ini manusia adalah si bohlam 5 watt ibadah, sholat. Dengan tujuan si bohlam 5 watt itu surga. Atau mendapatkan ibadahnya itu balasan berupa dunia di dunia. Dan balasan di akhirat. Tapi jiwanya tidak pernah dirubah. Akhirnya watt kamu hanya 5 watt. Maka kau teriak-teriak pada PLN. PLN, tolonglah berikan aku cahaya yang terang. Berikan rizki cahaya kepada diriku. Kata PLN, aku tidak akan bisa merubahmu. Kecuali kamulah yang merubah, naikkan dari 5 watt ke 10 watt. Bagaimana cara menaikkannya? Kalau bohlam dinaikkan dari 5 watt ke 10 watt. Kalau kita lain. Napikan kita 5 watt, maka naik. Dia 5 watt. Hilangkan kita 10 watt, maka dialah yang 10 watt. Hilangkan kita 50 watt, maka dialah yang 50 watt itu. Kata Allah, innal abdi idha ahbabtuhu qataltuhu. Jika seorang hamba mencintaiku. Bagaimana yang disebut hamba mencintaiku tadi? Raditu billahi robba wa bil islami dina. Adalah ridho. Ridho pada apa? Pada wujudnya. Ridho pada kudratnya. Ridho pada irodahnya. Ridho pada kalamnya, samanya, basarnya. Maka dia bersabda, innal abdi idha ahbabtuhu qataltuhu. Jika seorang hamba sudah ridho, rodiyata mardiyah, fadkhuli fi ibadi, maka kata Allah, wadkhuli jannati. Karena kau sekarang ridho, kau sudah napikan dirimu, kau sekarang tawakal, mewakilkan, hilangkan dirimu, panakkan dirimu yang ada aku, maka aku Ar-Razzaq akan muncul padamu. Maka sekarang kau penentu rizkimu. Sahabat ini Abah bukan bicara asal bicara. Ulama masih bicara dulu. Tapi Abah membuktikannya hari ini. Ternyata kitalah ujung-ujung tadi. Setelah engkau sampai pada maka tadi setelah sifat itu melebur pada zat. Maka sebenarnya sifat adalah zat. Maka sebenarnya akan setelah engkau kenali hilangnya dirimu. Disitulah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu, udah aroda, iroda semua ya. Maka yang disebut murid itu adalah aroda, murid. Maka kenapa tidak ada, boleh ada istilah guru sebenarnya, yang ada murid tadi. Karena murid dari kata aroda, yang punya iroda. Iroda siapa? Bukan iroda si murid. Maka ada murid, ada murad, ada muradbih. Tadi semua bedakan. Ada murid, kalau di takian ada ihwan, tadi semua. Baru ihwan itu baru manakib khotaman, tapi belum tahu. Nggak ada koneksi dengan mursyidnya. Ada ihwan, ada murid. Siapa murid? Yang sudah punya aroda. Yang sudah punya. Maka bukan di sisi guru. Di sisi kamu. Itulah tadi semua. Aroda. Kehendak. Tapi kehendaknya bukan kehendak kita. Irodah Allah berjalan ada pada irodah gurumu itu. Irodah Allah ada pada irodah Rasulullah. Maka tidak ada yang bisa manusia sampai pada Allah kecuali dengan Rasulullah. Nah itulah kenapa dikir Nabi Isbat ditarik dari bawah sini, diputar di wilayah Afa, wilayah Muhammad di sini. Maka lam alif itu ada buletannya di bawah. Biarkan Muhammad. Tadi semua ya. Inilah yang harus dipahami. Jibril aja nggak bisa kalau udah sampai alamul lahun dari sini ke atas. Tadi semua sahabat ya. Maka disinilah. Maka kalau kata Abah, bukan sekali lagi. Jangan pernah punya anggapan Allah yang sengaja memberimu sedikit. Bukan. Itulah pemberian sedikit. Penahanan kamu untuk diberi banyak itu ada pemberian Allah pada dirimu. Kenapa? Karena engkau pada saat nafsu, manusia nafsu diberi makin jauh dari Allah. Maka inilah kenapa nanti dalam perjalanan hikam itu adalah apa namanya. Maka di sinilah dalam hikam juga mari kita lihat ma basakot
agsonu zullin illa ala bidri tomain. Tadi semua ya. Tidaklah tumbuh dahan-dahan kehinaan kecuali dari benih ketamakan. Itulah tubuh. Maka teriak-teriak, ya Allah berikan rezeki yang banyak, berikan umur yang panjang, berikanlah husnul khotimah. Tapi dia hanya umniyah, ngayal. Itu tadi, orang ingin sorga di pelang sorga. Itu ngayal. Orang ingin panen tapi tidak pernah nanam. Itulah hayal. Tadi semua ya. Itulah apa namanya, kemarin Abah sudah jelaskan kata syukur beda dengan kata alhamdulillah dengan kata syukur. Alhamdulillah itu adalah hanya memiliki dua makna. Walaupun bisa dengan muta'addi maupun apa dengan makna lazim maupun muta'addi. Tadi semua. Alhamdulillah itu. Tetapi syukur itu hanya bermakna muta'addi. Setelah kamu berbuatlah syukur itu. Kalau alhamdulillah hanya ucapan dan hatimu. Syukur ucapan tadi semua adalah ucapan apa hati, ucapan dan sodrun dada. Maka itulah Abah sudah ajarkan tadi malam. Kaf ha ya ain sod. Itulah surat Maryam. Kenapa Maryam itu luar biasa? Tadi setelah kamu ngerti kuncinya kaf ha ya ain sod. Itulah Maryam. Di dalam kurbahnya bisa mendapatkan makanan apapun yang dia kendali. Itulah Zakaria sampai dia bertanya pada Maryam, ya Maryam, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu bisa? Itulah sebetulnya kuncinya ada surat Maryam yang pertama adalah kaf, ha, ya, ain, sod. 4 kaf adalah mulutmu di sini kalam Allah. Ha adalah hayatmu, hidupmu. Syirun, nurullah, syirullah, napasmu. Kau sadar setelah dari sini, masuklah pada napas. Maka tadi setelah dikir syariat dengan ucapan, masuklah pada dikir nafas. Itulah kaf. Ya adalah telingamu. Ain, matamu. Berarti kaf adalah Israfil. Ha, Israel, hidungmu. Ya, Mikail, telingamu. Kemudian, ain, matamu. Ainul yakin, matamu. Sahabat, tapi semuanya pada dadamu di sini. Ya. Maka, mari kita menjelajah pada hikam untuk menjawab dari pertanyaan dari 6 orang dari sahabat semua. Ya. Jadi sekali lagi sahabat, tidak semua pertanyaan wajib dijawab. Maka Abah maaf ya, ini masih banyak barangkali yang saya jawab udah lama. Kata Abah, tidak semua pertanyaan bisa Abah jawab. Dan boleh Abah jawab. Itulah orang bodoh yang harus menjawab semua pertanyaan. Sekali lagi, ya, ini pun Abah sudah banyak yang Abah jawab. Tetapi disinilah ada kalanya Abah menjawab sendiri, ada kalanya Abah menjawab. Izin Rasulullah. Ini ya sulit Abah ngomong katanya pada kalian tadi semua ya. Ya inilah maka mulailah muncul ya. Maka Mas Ibrahim, Mas Imam Arifin sebetulnya adalah penghalangnya adalah diri kita. Karena Allah itu adalah kembali lagi Abah sudah berkali-kali ulang-ulang bahwa al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajabahu syatirun la syatarahu ma hajabah. Allah tidak akan terhalang dari diri kita oleh apapun tadi semua. Bagaimana kaca terhalang oleh gelas kaca? Dialah yang dohir pada gelas kaca. Kaifa yatasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa alladhi doharu bi kulli syai'in wa huwa adharu li kulli syai'in. Bahkan dia sudah wujud qabla wujuda kulli syai'in. Bahkan dia tetap ada setelah hilangnya segala sesuatu. Maka mana mungkin Allah terhijab. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari. Bagaimana Allah terhalang? Dan bagaimana Allah terhalang oleh kamu? Dia yang dohir pada dirimu. Bagaimana Allah terhalang oleh kamu? Dialah yang mendohirkan kamu.
Bahkan dia lebih dohir daripada yang didohirkan. Masa bayangan lebih nyata daripada yang... Nah, inilah kembali. Ada orang yang melihat Allah, dalil adanya makhluk, sangat jauh dengan orang yang melihat makhluk, dalil ada Allah. Dari semua. Maka disinilah orang yang jadikan makhluk dalil ada Allah, dia akan terjerumus kepada selalu akan dipandangnya makhluk tadi semua. Maka tadi dikatakan adalah la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Jadi kita ini tadi masih himar ya sahabat tadi semua ya. Jadi intinya Mas Ibrahim, Mas Iman yang Abah sebut 2 orang saja dari 11 orang, tapi pada dasarnya adalah tidak Allah menahan pemberiannya. Dia selalu akan yang terhalang diri kita tadi semua ya. Kalau ibaratkan tadi bohlam 5 watt terhalang oleh kapasitas dia. Karena kata PLN, wahai bohlam, bukan kamu berdoa, bukan ya Allah berikan, ya PLN berikan daya, ya PLN berikan terang, ya PLN berikan rizki seluas-luasnya untukku, kata PLN. Innallaha la yughayyiru ma, sesungguhnya aku PLN tidak akan merubah nasib kamu, wahai bohlam 5 watt. Kecuali kamu yang merubah kapasitasnya. Ya. Sama saja. Kalau seorang segini teriak-teriak, ya Allah berikanlah aku rizki yang luas. Kata Allah, rizkiku itu selalu meliputi. Allahu nurus samawati wal ar. Lahu ma fis samawati wal ar. Tadi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Tapi yang harus kamu besarkan wadahnya, hei Fulan. Kata Imam Ghazali begitu. Kau usah teriak-teriak minta isi itu selalu ada. Jadi siapa kalau begitu yang menahan rezeki Allah kepada dirinya sendiri. Kapasitas dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia masih makhluk jasadnya terlalu tebal. Atau makhluk jiwa. Karena jiwa pun ada masih ke kiri dan ke kanan. Tapi pada saat kamu sudah makhluk ruh. Nah disitulah sebetulnya semuanya datang padamu. Tapi kamu tinggal memilih mana yang kamu mau ambil atau mana yang kamu mau tolak. Itu saja. Padahal titik tertentu kalian akan ada di level itu. Bukan lagi mengharapkan apapun. Tapi kalian akan memilih mana boleh gua ambil. Mana yang tidak mau gua ambil. Itu semua sahabat. Ya, inilah dikatakan. Jadi Allah itu tidak terhalang oleh segala sesuatu. Ya, tetapi adalah kitalah yang terhalang oleh keberadaan diri kita. Ya, jadi ini ya Mas Aji, Mas Ibrahim, Mas Imam Arifin, Mas Umar, ya, Mas Andi, ya itu. Jadi tidak pernah Allah menghalangi diri. Sebagaimana PLN tidak akan pernah menghalangi setrum. Coba kamu kalau nggak percaya, nggak usah lapor PLN. Kamu ganti aja dari 5 watt ke 10 watt. Maka PLN otomatis ngasih 10 watt. Bray. Oh kurang. Kamu ganti lagi 25 watt. Bray. Waduh lebih terang. Tuh. Kalau begitu nggak usah teriak-teriak. Ya PLN. Ya Allah berikan aku rezeki yang luas. Berikan aku umur yang panjang. Berikan aku surga. Kata PLN, hei lampu 5 watt, kamu akan tetap ada dalam nerakamu. Selama kamu adalah kamu. Maka sekarang ayo lepaskan kapasitas dirimu, naik lagi 10 watt. Nah kalau kita bagaimana? Kalau bohlam kan begitu. Nah bagaimana dengan jiwa? Jiwa cukup mempanakan dirinya. Tawakal kamu tuh berapa persen gitu loh. Kan tadi. Ya. Tawakal kamu 20%, maka dia ada untukmu 20%. Tawakal kamu 30%, dia ada padamu 30%. Tuh, begitu sahabat. Maka tawakal yang sempurna, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu, otomatis wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamulah Ar-Razzaq itu. Tuh. Coba. Disinilah rahasia besar
antara kita dan dia. Kamu ada, dia tidak ada. Kamu wujud, dia adam. Kamu melihat, dia buta. Sekarang ini orang-orang Islam Tuhannya dibikin mati, buta, budeg. Terus kamu mau balik ke dia, gimana caranya? Gimana caranya kamu akan balik pada dia? Oh Tuhannya. Karena Tuhan kata Tuhan, aku ini la ilaha illallah. Aku ini nabi isbat. Kamu ada, aku tidak ada. Tadi semua. Maka tadi kita ini sifat. Maka kata dia, al-insanu syiri wa syiri sifati. Wa sifati la ghairi. Cukup kepada kita. Jadilah saksi tentang kehadiran dia pada diri kita. Di situ. Jadi, tapi kalau kamu teriak-teriak kayak tetap kata PLN, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Itu PLN ngomong gitu tuh kepada si Bohlam. Bagaimana, hei Bohlam 5 watt, kamu teriak-teriak minta terang, lebih terang. Tadi semua. Kalau aku kasih kapasitasmu 5 watt, aku kasih 10 watt, putus kamu. Apalagi 30 watt. Tuh, maka tadi kata Abah, terkadang tidak diberi, itulah pemberian. Kamu minta, ya Allah berikan aku setrum terang yang senilai 30 watt. Padahal kapasitas kamu 5 watt. Maka dia tidak beri. Untuk apa? Supaya kamu tidak putus. Paham? Supaya kamu tidak putus. Itulah pemberian, tetapi tidak diberi. Tidak diberi, itulah pemberian. Kepada si Bohlam 5 watt ini. Karena kalau diberikan lebih sesuai dengan doanya, putus dia. Maka dari sahabat, agama itu, syukur itu bukan tentang ucapan, tentang apa namanya, adalah tentang hati, tetapi tentang bagaimana sadar kita ini semua, ya, perbuatan, ya, ucapan, perbuatan, dari semua, ya. Perbuatan itulah. Kalau agama tidak ada perbuatan, bukan agama, maka al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi syukur itu kalau sudah wa amalun bil arkan. Kalau alhamdulillah itu baru kamu ucapan. Itu ucapan tadi semua dan penegasan pada hati. Tapi kalau tidak ada perbuatan, itu adalah baru memuji tapi tidak syukur. Ingat itu. Alhamdulillah berbeda dengan syukur. Maka syukur adalah tadi. Maka itulah kenapa kata syukur, itulah penghujungnya adalah syakaro. Tadi semua, tadi ya. Jadi itu ya. Maka Mas Ibrahim, kalau kita tidak kenal pada hukum dia, maka dikatakan malam yukbil alallahi bimulatafatil ihsani kida ilahi bisalasil imtihanin. Barang siapa tidak menghadap Allah dengan kehalusan kebaikan. Kalau si Bohlam itu tidak menyadari menghadapi PLN dengan kehalusan kebaikan. Padahal nggak usah teriak-teriak pada PLN. Kau naikkan saja kapasitas dirimu. Nah, kalau di Bohlam itu naikkan kapasitas dirimu. Tapi kalau dalam dirimu, napikan keberadaan dirimu. Berapa persen kamu napikan. Maka yang terbaik adalah tadi. Sesuai kehendak dia, napi isbat. Kamu mati, aku yang ada, yang hidup. Kamu Adam, aku yang wujud. Kamu budeg, maka aku yang mendengar. Itulah kata Allah. Innal abdi idha ahbabtuhu qataltu. Nah, kalau sudah begitu, kamu adalah aku adalah kamu. Itulah. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Di penghujungnya, kamulah yang berkata. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Karena Muhammadlah segalanya ada. Segala yang ada akan ada yang Muhammad. Segala yang belum ada akan ada yang Muhammad. Tuh, pahami. Siapa Muhammad? Ya kamu. Diri kita ini. Semua. Ya. Pada saat sholat kita berdiri menulis ahad. Berdiri alif. Tadi semua. Dada adalah haknya. Udal adalah mimnya. Kaki adalah dalnya. Ahad. Pada saat kau sujud, maka ahad yang Muhammad. Kepalamu mimnya. Dada kamu haknya. Kaki kamu, udal kamu adalah mimnya. Kaki kamu adalah dalnya. Tapi ahad yang
sudah berwujud Muhammad yang sudah mengerti. Kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf, kalam Allah. Kumur-kumur dalam wudhumu sekarang hilangkan. Bukan kamu yang berkumur, tapi di situ kau sucikan. Ya Allah, tiada yang berhalap di mulut ini kecuali Engkau. Engkaulah Israfil itu. Engkaulah Musa kalamullah. Tuh, kau jadi Musa dengan mulut. Musa lah mulutmu itu. Isa lah hidupmu itu. Dialah Isa ruhullah. Maka itulah napas manusia yang terakhir, itulah kematian. Karena Isa ruhullah. Maka disitulah orang yang sudah hidup dalam mati. Sudah mati dalam hidup. Maka dia sudah mengerti hakikat Isa ruhullah. Maka kata Abah, serendah-rendahnya kamu tentang kematianmu akan dikasih tahu 40 hari, 7 hari, 3 hari, 1 hari, ya hari haknya. Maka tidak ada lagi yang menyedihkan kematian. Bagaimana mungkin seorang pengantin akan bertemu dengan pasangannya ajwajan, kembali pada buah, kepada tangkainya. Ya, tadi semua kembali pada ahad. Ingat, caranya kembali pada ahad. Sadari Ahmad pada dirimu dan leburkan dirimu, tubuhmu pada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyariat tubuhmu pada baginda Nabi. Tadi semua ya. Ahad Jatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi. Tubuhmu lah Al-Mahdi itu. Khalifatullah. Tapi dia akan lahir di samping Ka'bah di hatimu. Hidayah tadi. Wassalatu wassalamu alal habibi al-ali Sayyidina Muhammadin. Al-hadi tu ila syiratil mustaqim. Dialah Al-hadi yang membawa kepada jalan yang lurus, sahabat. Ya. Maka di hikmah ini mah malam yukbil Allah. Siapa yang tidak menghadap Allah dengan kehalusan, maka dia akan datang kepadamu dengan rantai ujian. Tadi kamu pilih mana? Walaupun nanti sebenarnya sahabat, kenapa kita banyak tidak diberi daripada diberi? Karena dengan tidak pemberian itulah kita sedang dididik oleh dia. Mengerti antara ada dan tidak ada. Mengerti antara sempit dan lapang. Kita bukan milik sempit, kita bukan milik lapang, tapi kita milik dia, milik Allah. Itu saja sedang dididik pada kita. Maka nanti di level ruh sudah tidak lagi sempit dan lapang. Semuanya lapang. Di level si jiwa masih 2. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuroha wa taqwaha. Maka di level syuruh khairihi dia wa syarihi dia. Ingat itu. Wa syarihi khairihi itu di level ruh. Tapi di level jasad tetap khairihi Allah wa syarihi kamu. Itu level jiwa. Hadir. Karena jiwa itu masih dekat dengan nafsu pada tubuh kita. Sahabat. Jadi pada saat level mana kamu mengatakan bahwa khairihi Allah wa syarihi Allah? Pada saat engkau sudah level ruh. Pada saat level jasad, maka khairihi Allah wa syarihi kita. Maka tadi kata Allah, ma'asobaka min hasanatin famin Allah wa ma'asobaka wa min syai'atin famin nafsika. Tadi segala kebaikan datang hanya dari dia dan segala keburukan adalah datang dari diri sendiri. Itu kan Quran yang mengatakan itu. Maka memahami Quran harus mengerti mana? Mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. Mana Quran bicara jasad, mana Quran bicara asma, hati, mana Quran bicara ruh, sifat, mana Quran bicara zat. Maka isi Al-Quran, innal Qur'ani sab'atu butun. Tadi semua. Maka bagi kalian-kalian yang masih awam atau masih tadi atau awam seumur-umur, tidak pernah mau dewasa, tadi semua tidak pernah. Anak-anak tidak pernah balik. Itu tadi semua. Walaupun jenggotnya segini panggilnya kiai tapi nggak balik-balik. Semua karena selalu ada dirinya. Yang dari kiai dirinya, yang bisa baca kitab dirinya. Itulah. Itu adalah ruhnya sama seperti anak-anak.
yang tidak pernah mau tamyiz, tidak pernah mau cedok. Sehingga tadi buktinya dia tidak cedok, walaupun aki-aki tetap ya Allah minta surga. Nah ini cirinya dia itu masih anak-anak, minta surga, minta pahala, minta dunia. Dia sama sekali justru tidak melihat Allah di sebalik surga itu, di sebalik dunia ini, di sebalik segala apa yang ada ini. Nah disitulah tergantung kamu cara memandang. Ya. Hari maka dikatakan malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaruha faqad qayyadaha bi qaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat tadi, yang tidak menyadari hakikat dirinya sebagai ruh atau sebagai jiwa atau sebagai jasad, sesungguhnya dia telah membiarkan nikmat itu lenyap. Itu lain syakartum la azidanakum. Siapa yang terbuka akan dibukalah oleh Allah. Siapa yang walain kafartum, siapa yang tertutup, inna adzabi lasadid, tidak ada lagi yang bisa dilihat, buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Bukan buta mata di sini kata Allah, buta mata di hatimu. Inilah sahabat, ya. Jadi sekarang ayo belajar, sudah kita dari gonjang-ganjing tadi, untung rugi tadi semua, ya. Naik jabatan turun jabatan tadi semua. Banyak duit, kurang duit, jalan nanyak, jalan turun, tadi semua. Kesulitan atau kemudahan, maka kau bukan milik kesulitan, kau bukan milik kemudahan, kau milik Allah. Kau bukan milik surga, kau bukan milik neraka, kau milik Allah. Kau bukan milik kaya, bukan milik miskin, kau milik Allah. Maka engkau tidak lagi menuduh Allah pada saat engkau meminta dan dia tidak memberi. Allah dipandang sebagai baik menurutmu kalau sesuai dengan keinginanmu. Inilah tidak beradabnya manusia pada Allah. Pada saat dia meminta dan Allah tidak memberi. Padahal itu kasih sayang dia. Tidak diberi, itulah pemberian Allah yang hebat kepada dirimu. Tapi kau malah syuudzon pada Allah. Kenapa Allah itu gak sayang sama aku? Itulah kasih sayang Allah. Sahabat, coba pahami, mulailah. Karena kalau kita tidak mau merubah seperti itu, maka kita akan selalu menuduh Allah salah, sahabat. Bagaimana mu akan kembali pada Allah? Ya. Inilah ya. Nah, inilah maka dikatakan adalah khauf min wujudil ihsanihi ilaika wa dawami isa atika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrojan laka. Takutlah dia tetap berbuat baik kepadamu padahal engkau terus berbuat jahat kepada dia. Takutlah, sahabat. Itulah kenapa di level awal disebut ulama yang takut pada Allah. Innama yakhsyallaha. Abah sudah jelaskan tentang makna khauf dan khosyah. Tuh. Manusia sekarang ini kadang-kadang adalah khauf kepada makhluk, harusnya khosyah pada Allah. Khauf kepada makhluk, kau takut pada makhluk, lari dari dia. Tapi kau khosyah kepada Allah, datang pada dia. Sebagaimana kau naik ke atas gunung, semakin tinggi, semakin adem. Aneh kan? Mataharinya makin dekat, tapi makin dekat kepada Allah itu adem. Tapi kau jauh dari Allah, turun ke pantai. Maka sementara kau ingin menuju, titik terendah adalah pantai. Malah pantailah yang paling panas. Itulah jarak jauh pada Allah justru panas pada diri kita. Jarak dekat, makin dekat, makin dekat. Disitulah kenyamanan, kedamaian, sahabat. Allah dohirkan dengan matahari. Aneh kan? Kamu ke puncak itu ada ketinggian 700 meter di atas permukaan Jakarta. Tapi kamu datang ke puncak, sejuk. Padahal kau mendekat pada matahari. Kalau nggak percaya, tanya nanti kepada pilot. Berapa derajat Celcius di ketinggian itu? Minus. Tadi semua. Inilah bedakan khauf dan khosyah. Takut pada Allah, mendekatlah. Takut pada makhluk, menjauhlah. Takut pada singa, khauf, larilah. Takut pada Allah, khosyah, mendekatlah. Karena engkau semakin dekat, akan semakin sejuk dari semua. Ya, lihat. Puncak dingin, naik lagi ke Jaya Wijaya lebih dingin lagi, naik ke Mount Everest
lebih dingin lagi. Semakin tinggi kau naik, mendekat kepada dia, sejuklah yang ada pada dirimu, sahabat. Ya, maka inilah kemudian dikatakan lagi adalah, maka dijelaskan adalah maka apa yang harus kita lakukan. Maka kenapa Allah selalu janjikan negeri akhirat? Karena dunia ini nggak cukup. Karena bagi terlalu besar Allah. Dunia ini adalah seujung jarum. Maka tadi, jangan pernah amal ibadah kau niatkan untuk dunia. Ingat itu. Maka itulah kenapa surat Al-Isra ayat 18 mengancam Allah orang yang beramal-amal akhirat. Apa amal akhirat? Sholat tahajud, sholat duha, baca Quran. Tapi kau niatkan dunia. Allah sudah berilang dalam Al-Quran. Baca sendiri. Surat Al-Isra ayat 18. Siapa yang mensegerakan dari amal akhirat, maka aku siapkan. Aku akan berikan sedikit di dunia ini. Tapi aku akan siapkan dia masuk neraka jahanam di kehidupannya akan datang. Nuh, hati-hati. Karena kenapa sih begitu? Karena tadi berarti kau nggak ikhlas kepada dia. Bukan karena penghambaan, ibadah yang bunuh ibadah. Tapi kau adalah pedagang dengan Allah. Kau jual beli dengan Allah. Padahal dalam hikmah yang 122 kata Syatoilah, mana boleh kamu mengaku perbuatan ibadah yang bukan kamu pelakunya. Mana boleh kita mengaku-ngaku yang bukan milik kita. Wujud ini milik Allah. Kudrat, iradat, hayat, ilmu sama, kalam basar milik Allah. Syatoilah katanya, sungguh aneh manusia mengaku yang bukan miliknya. Sementara di dunia diatur oleh Allah. Kita tidak boleh mengaku anak orang lain, anak kita. Nabi Muhammad ditegur pada saat dia mengaku Zaid bin Harisah menjadi Zaid bin Muhammad. Ingat, itulah sebetulnya bagian dari teguran. Hei, jangan mengaku-ngaku yang bukan milik. Tidak boleh kau ngaku sawah kamu adalah sawah kamu. Tidak boleh kamu mengaku adalah kebun kamu adalah kebun kamu. Sebagaimana kamu tidak boleh mengaku wujud kamu adalah wujud kamu. Hidup kamu adalah hidup kamu. Kamu hidup dihidupkan. Kamu wujud diwujudkan. Ingat, kita ini ada yang diadakan. Hidup yang diberikan. Maka disinilah yang harus kita sadari, sahabat. Dari semua, ya. Maka dikatakan, maka inna ja'ala darul akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin. Li anna hadihi daru la tasa'u ma yuridu. Dikatakan ayyutiyahum wali annahu ajalla aqdaruhum an adalah an yujaziyahum bidharin la baqalah. Sesungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat bagi balasan hamba-hambanya yang beriman, yang percaya sama dia. Ya, hanyalah karena negeri ini tidak cukup. Maka tadi kata bagian Nabi, sholat fajar saja lebih baik dari dunia dan seisi. Semata manusia menghamba pada dunia ini. Nah inilah kita harus kita rubah, sahabat. Kita harus rubah paradigmanya tadi semua. Ya, maka mari kita percepat saja ya tentang penahanan dan pemberian. Ya, maka dikatakan oleh Syatoilah, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Hal terbaik yang engkau minta kepada Allah adalah apa yang dia minta dari dia. Apa yang dia minta. Beda sya'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sadari itu. Tadi ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka di situ adalah sadarilah da'aya da'wa, hadirkan Allah. Bagaimana cara menghadirkan Allah? Tadi fal yastajibuli, laksanakan kewajibanmu. Wal yuminubi, kalau kamu nggak melaksanakan kewajiban, kamu akan nggak ngerti bagaimana kamu akan ngerti iman tadi semua. Apa kewajiban? Nafikan keberadaan diri yang wujud aku. Jadi di antara kewajiban ada kewajiban, sahabat. Kata Abah tadi semua. Ya, walaupun misalnya dalam kaidah usul fikih, maka pada saat membetulkan genteng yang bocor, maka genteng yang bocor itu ditambah wajib, maka tangganya menjadi wajib. Walaupun tangga itu adalah bukan wajib. Tapi pada saat mengerjakan yang wajib, tangga itu menjadi wajib, anak tangganya menjadi wajib. Maka talqin itu menjadi wajib. Kenapa? Karena pulang pada Allah jadi wajib.
Torikot itu menjadi wajib. Kenapa? Karena kamu butuh jalan pulang pada Allah itu. Sahabat. Torikotnya tidak wajib. Tapi pada saat kau harus kembali pada Allah itu wajib. Maka segala perkara yang bisa membawamu kepada yang wajib. Menjadi wajib adanya. Tadi semua. Sahabat. Nah, pondok pesantren itu mubah. Mubah itu boleh dibangun, boleh tidak. Tapi pada saat diajarkan ilmu wajib. Maka membangun pondok pesantren itu pun menjadi wajib. Ingat itu, sahabat. Inilah kaidah-kaidah ini yang harus kita pahami dari semua ya. Maka khair ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Maka hal terbaik yang kau minta kepada Allah adalah apa yang dia minta dari apa tadi? Fal yastajibu li wal yu'min. Untuk apa kamu nafikan dirimu? Untuk apa kamu matikan dirimu? Kan tadi. Kalau kamu tidak mati, sejroning urip, kamu tidak akan urip sejroning mati. Ingat itu. Dan Allah sudah ingatkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Summa ilaihi turja'un setelah kamu summa yuhyikum. Tapi summa yuhyikum itu setelah kamu summa yumitukum. Kenapa isbat? Kamu matikan, kamu hidup hakikatnya. Kamu hidup, kamu bergabung dengan Sang Maha Hidup. Bagaimana kau akan mati kepada Allah Sang Maha Hidup? Maka disinilah Quran mengatakan tentang manusia yang di alam dunia sudah pergi, tapi di akhirat pintu akhirat belum terbuka. Dikatakan oleh Quran atwaron. Atwaro itu adalah gentayangan. Dan gentayangannya makhluk ruh yang tidak bisa pulang. Quran sendiri mengatakan yang paling lama 7,5 miliar tahun. Walaupun yang terdekat adalah yauman au ba'da yaum. Ingat itu. Ruh orang mulia. Satu hari tapi dia belum rojiun. Dia akan kembali lagi. Sebenarnya. Kalian. Itu nantilah. Kalian paham nih. Kemudian apa lagi? Maka. Matlabul arifina minallahi ta'ala ala asyidku bil ubudiyah. Dikatakan. Wal qiyamu bihukukir rububiyyati. Permintaan orang arif kepada Allah adalah ketulusan dan penghambaan. Tidak. Karena permintaan orang arif bukan permintaan. Tadi semua. Orang arif itu berdoa, bukan minta. Dia untuk menyadari tadi penghambaan. Aku fakir pada Allah. Maka dia nggak peduli dengan ijabah. Makan orang arif itu diijabah malah nangis. Ya Allah, aduh ampun ya Allah. Bukan maksud begitu. Bukan maksud aku minta itu ya Allah. Sahabat, pahami. Ya. Jadi percayalah kenapa kita ini akan banyak di dalam kesempitan. Karena kesempitan itu lebih mudah kembali pada Allah. Dengan kesempitan itu. Tadi ada hijab zulmaniyah, ada hijab nuraniyah. Hijab zulmaniyah sesungguhnya adalah sahabat yang harus kalian pahami adalah hijab zulmaniyah itu adalah hijab berupa tadi kerugian, kematian, kesusahan. Itulah akan membawa kamu kembali pada Allah pada saat kamu tadi. Maka kata Abah, pada saat keinginan tubuhmu ditahan oleh Allah yang sebenarnya pemberian dari Allah, sebetulnya Allah selamatkan jiwamu. Karena Allah nggak peduli dengan keinginanmu di dunia ini sebenarnya. Tadi semua. Maka sebenarnya Allah selalu lihat keselamatan si jiwa itu. Karena dia tetap. Karena sebelum kita ditiupkan ruh, ada komunikasi dengan Allah dan kita wajib balik kepada Allah. Inna lillah. Semuanya kita milik Allah. Wa inna ilahi. Semua milik Allah. Ilahi hanya kepada Allah lah. Tadi roji'una dikembalikan. Coba cara kembali kata Allah tadi. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum. Kenapa kamu harus mati? Supaya summa yuhyikum. Kenapa kamu harus summa yuhyikum? Summa ilahi turja'un. Inna lillahi secara tarki, secara tanajul, wa inna ilahi roji'un adalah secara tarki, sahabat ya. Maka disitulah diajarkan kata Syaikhullah ada basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila la takuna li syai'in duna. Allah melapangkan kamu agar kamu bukan milik kesempitan. Allah menyempitkanmu supaya kamu bikin kelapangan. Kamu dikatakan adalah oleh Syaikhullah
wa akhrajaka anhuma kaila la takuna li syai'in duna. Kamu bukan milik keduanya. Bukan milik sulit, bukan milik susah. Bukan milik miskin, bukan milik kaya. Bukan milik sehat, bukan milik sakit. Bukan milik surga, bukan milik neraka. Bukan milik hidup, bukan milik mati. Kita milik Allah. Raditu billahi rabbah. Dari awal. Tadi semua. Inilah kita milik Allah. Dan itu hanya terjadi kalau kamu sudah sampai pada ruh. Ingat itu sahabat. Kalau kamu sudah pada ruh, maka kamu ada merasakan milik Allah. Tadi semua. Karena Allah, ruh kita ada nafahtu fihi mir ruh. Aku tiupkan sebagian ruhku, kata Allah, sahabat. Maka disinilah kelapangan. Maka orang arif itu sahabat lebih suka. Maka tadi buat teman-teman, kenapa ya saya ini berjuang kayak apa? Kenapa masih susah aja nggak diberi-beri? Sahabat, sebetulnya dengan tidak diberi itulah jiwamu diselamatkan oleh Allah. Tadi semua. Kenapa? Allah lebih melihat keselamatan jiwamu daripada keinginanmu tadi. Karena pada saat kau diberikan keinginanmu, maka jiwamu akan terbengkalai. Karena engkau lupa jadi manusia jasad. Disinilah kedewasaan kita. Bagi Allah nggak ada masalah kalau kamu badan kamu adalah jiwamu adalah ruhmu adalah hayatnya Allah. Bagi Allah diberi setengah dunia sekalipun nggak ada masalah. Kamu, I'm no problem with you. I'm no problem with you. I have no problem with apapun dengan kamu. Karena kamu sudah ngerti siapa diriku. Kamu sudah mampu menerima amanah dariku. Aman.